Shalom, selamat pagi jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada pada kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hari terakhir ini angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Boyolali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kita tetap percaya campur tangan Tuhan mampu memulihkan keadaan ini. Tak henti-hentinya kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk terus melaksanakan 3M, yaitu memakai masker saat beraktivitas keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta menjaga jarak. Belum membaiknya kondisi akibat pandemi COVID-19 ini, Majelis GKJ Boyolali memutuskan untuk masih melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Hadir dimanapun kita berada, dan ibadah kita tetap mendatangkan berkat jika kita melaksanakannya dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Kami mengajak jemaat GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah secara online ini, sambil terus menjaga kesehatan masing-masing. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saya undang untuk berdiri. Marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sungguh kita berbahagia di minggu istimewa ini, di dalam minggu Kristus Raja Semesta Alam. Marilah di dalam peribadatan ini kita memuji muliakan namanya di dalam Kidung Jemaat 19 bait pertama dan yang ketiga, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal.
surga dan di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya, kita memiliki tugas panggilan melakukan hukum kasih ini. Namun secara jujur, kita belum dapat melakukan dengan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dengan seraya memohon pengampunannya. Marilah kita menyanyikan kidung penyesalan dari kidung Jemaat 23, bait 2 dan 3. Ya Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, Allah yang baik, yang kebaikannya menyatakan kasih, yakni di dalam pengampunan. Kita menerima berita anugerah itu, berita anugerah dari Tuhan yang terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 dan 12. Kitab Yehezkiel 34 ayat yang 11 dan 12, demikian berita anugerah dari Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memerhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku
akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Syukur kepada Allah atas segala berita anugerah yang boleh kita terima saat ini dan memulihkan kita, memperbarui hidup kita. Dan saat ini ketika hidup kita telah diperbarui oleh karena berita anugerah Tuhan, kita pun menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Injil Matius 25 ayat yang ke-40 yang demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini di dalam nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 381, bait pertama dan yang keempat, Yang Maha Kasih. Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat dan kita akan menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, yang kami percaya akan datang kedua kali di dalam kemuliaan, yang boleh kami percaya telah bertahta dan menjadi raja alam semesta. Allah yang boleh menyertai kami di dalam Allah Roh Kudus. Sungguh di pagi hari ini kami bersyukur kami boleh datang ke hadirat-Mu. Telah Tuhan persatukan kami, Tuhan persekutukan kami dalam peribadatan saat ini. Di dalam peribadatan online saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, sesungguhnya kami percaya Engkau hadir. Engkau menyertai kami di dalam beribadah. Ya Allah, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh mengerti di dalam karya penyelamatan gereja-Mu di seluruh dunia dan terlebih GKJ Boyolali. Senantiasa Engkau berkati dalam panggilan menyatakan kabar keselamatan dan pemeliharaan keselamatan. Tentunya Tuhan sertailah, berkatilah para pelayan Tuhan, majelis gereja dan badan pembantu majelis, pendeta, penatua, dan diaken, komisi, tim panitia yang ada, berkati dalam pelayanan. Senantiasa Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kerendahan hati, supaya melayani Tuhan dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Sudaryono, beserta keluarga. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan di dalam pelayanan, di dalam keluarga, senantiasa Engkau berkati. Demikian pula Bapak Pendeta Simon Julianto beserta keluarga, Tuhan juga berkati dalam segala pelayanan, berikan kekuatan, kesehatan. Kami percaya pula Tuhan, pada komisi tim panitia yang ada, Engkau berkati dalam pelayanan terkhusus di tengah pandemi ini. Tim multimedia yang boleh melayani, Engkau berkati dengan kerendahan hati, dengan kekompakan,
kesehatan, kekuatan. Demikian pula kami terpanggil untuk terus peduli pada sama kami, untuk berbagi kasih pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, Engkau berkati pula jemaat Tuhan GKJ Boyolali pada khususnya, baik yang di Induk maupun di Pepantan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat tetap berjuang di tengah kehidupan, di tengah pandemi ini. Tetap melaksanakan segala tugas panggilan kami sebagai gereja. Engkau berkati pelayanan kami, Engkau berkati dalam kami bersekutu. Kami percaya Tuhan, senantiasa Engkau meteraikan di dalam hal ini untuk sikap mempercayakan diri pada Allah yang boleh menyertai gerejanya. Dan mampukan kami Tuhan, pada hari kelak ketika kami mempertanggungjawabkan pelayanan kami, ketika Tuhan datang, biarlah kami dapat menerima anugerah keselamatan, kesempurnaan keselamatan, hidup kekal bersama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan di dalam lingkup jemaat GKJ Boyolali. Berkati kami Tuhan, keluarga-keluargamu di dalam kami hidup sehari-hari. Berkati pekerjaan kami, berkati tanggung jawab kami dalam kami laksanakan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Di dalam keluarga sebagai ayah, ibu, anak. Kau berkati kami di dalam melaksanakan pekerjaan dan studi kami. Berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang boleh menempuh dalam studi pendidikan mereka, dari PAUD hingga perguruan tinggi. Berkati masa depan pengharapannya, kami percaya Tuhan merancang masa depan bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami. Berkati pula Tuhan untuk keluarga-keluarga di dalam pengharapan akan hadirnya anak perjanjian-Mu. Engkau berkati, sehingga pada akhirnya Engkau nyatakan, genapkan janji-Mu di dalam setiap pengharapan mereka. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bila mana bergumul dalam pencarian pasangan hidup, pencarian pekerjaan, tempat pekerjaan, Engkau berkati dalam setiap usahanya, hingga Tuhan perkenankan pada waktu yang Tuhan tentukan, Tuhan memberkati dan menyatakan berkat bagi mereka. Tuhan Yesus, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dan di kota Boyolali ini dan sekitarnya. Para pemimpin yang Tuhan tunjuk Engkau berkati dengan hikmat dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, dapat mendatangkan berkat bagi rakyat-Mu Indonesia. Dan bagi kami, rakyat Indonesia, mampukan kami untuk hidup bersama dalam segala keberadaan, perbedaan yang ada, untuk satu persatu dalam persatuan kesatuan. Terlebih ketika kami akan mengadakan di dalam hal ini pesta demokrasi, berkati dengan kelancaran, segala sesuatunya Tuhan berkati. Supaya Tuhan, segala pemimpin yang Tuhan telah siapkan, biarlah dapat melaksanakan tugas pemimpinnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Di tengah pandemi, Engkau berkati pemerintahan, tenaga medis, dan segala sesuatunya di tengah dunia ini Tuhan, mampukan kami menjadi rakyat, menjadi masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan. Supaya kami pun Engkau pakai di dalam memotong penyebaran rantai di dalam virus corona ini. Kami percaya Tuhan berkati. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bila mana saat ini dalam keberadaan sakit, Engkau berikan kesehatan pemulihan dan mampukan kami untuk menjaga berkat yang daripada-Mu, yakni kesehatan yang boleh kami terima. Tuhan, kami serahkan juga orang tua kami di dalam kelemahan fisiknya yang saat ini masuk dalam usia lanjut. Engkau berkati dengan pengharapan, sukacita di dalam Tuhan. Dan kami pun semua, kami serahkan kehidupan kami di dalam berkat anugerah Tuhan. Biarlah kami dapat menyatakan iman dan perbuatan kami seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan Yesus telah teladankan pada kami. Di ibadah ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, menerima sabda firman-Mu yang agung. Kami mohon campur tangan Roh Kudus, hadir di tengah hati kami, buka hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Dan hamba-Mu di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang dinyatakan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami para hamba-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja Gereja, Raja semesta alam, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan di dalam ibadah Minggu Kristus Raja semesta alam. Terambil di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46.
Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Saya mengambil bacaan leksonari di Injil di hari Minggu ini, Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, Penghakiman Terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, hari ini merupakan hari Minggu yang istimewa. Sekalipun kita melihat bahwa ternyata di dalam minggu-minggu ini, kita mungkin di dalam benak kita ini minggu biasa. Ya, ini minggu biasa, tetapi ini minggu biasa yang kita rasakan di dalam keistimewaannya,
yaitu hari Minggu di mana kita merayakan hari Minggu Kristus Raja semesta alam. Hari Minggu Kristus Raja semesta alam. Hari Minggu ini kita juga menutup tahun liturgi, dan ke depan, di minggu depan itu kita akan menyambut tahun liturgi yang baru yang diawali di dalam penghayatan masa Advent. Jadi Minggu Kristus Raja ini merupakan minggu terakhir pada tahun liturgi, dan minggu Advent yang pertama merupakan minggu awal di dalam tahun liturgi. Dan itu terus menerus di dalam bacaan leksionari. Dalam leksionari itu tahun A, B, C, dan terus dalam 3 tahunan berganti. Dan mulai tahun A Matius, B Markus, C Lukas, dan terus berganti. Dan ini yang menjadi sebuah penghayatan di mana bacaan leksionari terambil di dalam kisah Tuhan Yesus dari awal Advent, dan di kisah akhirnya, di puncaknya adalah Minggu Kristus Raja semesta alam. Saudaraku yang terkasih, ketika kita ingat mengaku percaya di dalam pengakuan iman rasuli, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan di terakhir, dan hidup yang kekal. Setelah itu ada beberapa poin, dan poin terakhir adalah hidup yang kekal. Minimal dengan hal ini, pemahaman pengakuan kita ini, kita dapat merefleksikan keberadaan Tuhan Yesus Kristus itu, yakni yang memiliki kuasa besar, tahta yang tinggi, yang dalam hal ini juga akan datang untuk menyatakan penghakiman bagi semua orang, kepada semua orang. Dan melalui perikop yang telah kita baca dan kita refleksikan bersama di dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul penghakiman terakhir. Kita dapat merefleksikan di dalam puncak Tuhan Yesus menyatakan karya penyelamatannya, kelak di dalam kesempurnaan keselamatan yang kita terima, apa yang akan terjadi apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka dari seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan ini menjadi sebuah gambaran. Gambaran apa, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak? Gambaran bagaimana Kristus yang datang kedua kali dalam kemuliaan, puncak di dalam karya penyelamatan, di mana kita semua akan menuju pada dan mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Dan ini kalau kita refleksikan dari mulai Advent sampai Kristus Raja semesta alam ini, minggu ini, kita melihat dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus dalam keberadaan manusianya. Ia lahir, berkarya di dunia ini sampai Ia naik ke surga. Tentu dalam hal ini adalah menyatakan karya penyelamatan, perdamaian antara Allah, manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan seluruh ciptaan. Ini gambarannya, dan dilanjutkan puncaknya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai Raja atas segala raja yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dan inilah kesempurnaan itu, kesempurnaan yang memang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengadili, menghakimi semua orang tanpa terkecuali. Diceritakan di dalam Injil Matius tadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, gambarannya adalah domba dan kambing dipisahkan. Siapa mereka? Yang gambaran pertamanya adalah bahwa semua akan dikumpulkan dan dipisahkan. Kelompok yang pertama yakni domba, yang ditempatkan di sebelah kanan, dikatakan sebagai orang yang diberkati oleh Bapakku. Dikatakan di ayat 34.
Di ayat 34, yang diberkati oleh Bapakku dan mereka akan dianugerahi, diberikan kerajaan. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Domba di sebelah kanan Bapa menerima, yakni anugerah kerajaan dan sebagai orang yang diberkati. Lalu yang kedua, kelompok kambing sebelah kiri. Ditempatkan sebelah kiri juga yang disebut orang terkutuk. Mereka akan dinyahkan ke dalam api yang kekal. Lalu pertanyaannya adalah, baik domba dan kambing ini, apa sih yang membuat mereka dikumpulkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Ternyata di dalam bacaan selanjutnya, pemisahan itu terkait dengan perbuatan semua orang itu, perbuatan baik semua orang itu, mereka yang selama hidupnya, yakni peduli pada sesama. Ternyata pemisahan itu terkait dengan perbuatan baik mereka yang selama hidupnya, yakni menyatakan kepedulian terhadap sesama. Lalu pertanyaannya, apakah lalu ini bisa disebut bahwa keselamatan kita ini dari dosa, dari maut itu bergantung dengan perbuatan baik. Kita melakukan hal baik, kita selamat. Nah, perlu dicermati supaya kita tidak salah tafsir di sini. Kalau kita mencermati bacaan Injil Matius tadi, ternyata ada hal yang dijawab di dalam hal apakah di dalam menyatakan perbuatan baik itu akan selamat. Tentu itu salah. Dan ini dalam hal penyataannya. Mari kita cermati di dalam kesaksian Injil Matius tadi. Ternyata mereka yang di sebelah kanan itu tidak ingat. Di sebelah kanan yang domba, yang dianugerahi keselamatan, dianugerahi kerajaan, yang diberkati, ternyata tidak pernah ingat dan tidak pernah menyadari bahwa pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Dikatakan di sana bahwa ketika Yesus berkata kepada mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya, bahwa di dalam hal ini mereka telah menyatakan apa yang menjadi perkenanan Tuhan, yakni mereka telah memberinya makan ketika ia lapar, memberinya pakaian ketika ia telanjang, dan selanjutnya. Dan ternyata disinilah kita dapat menjawab bahwa perbedaannya adalah memang dalam hal ini keberadaan yang sebelah kanan itu tidak pernah ingat dan menyadari apa yang telah ia lakukan dalam perbuatan baiknya. Nah, pertanyaan selanjutnya, jikalau mereka memang tidak ingat, tidak menyadari perbuatan baik Tuhan yang memang Tuhan perkenankan selama hidupnya itu, mengapa mereka tidak ingat? Kenapa mereka tidak menyadarinya? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, inilah jawabannya. Karena perbuatan baik mereka itu mengalir secara alamiah dari mereka sendiri. Perbuatan baik yang sudah ia lakukan merupakan bagian gerak yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan mereka yang di sebelah kanan ini. Ketika mereka berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan, mereka secara alami langsung menolong orang yang membutuhkan pertolongan tadi. Mereka tidak memiliki pikiran lain atau tujuan lain, namun itu secara alamiah menyatakan pertolongan, menyatakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan disinilah poin utama bagaimana kita merespon dan bagaimana kita merefleksikan bahwa inilah yang harus dinyatakan, bahwa iman kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus itu semestinya menghasilkan perubahan cara pandang dan sikap hidup manusia. Poinnya adalah kenapa mereka menyatakan itu tanpa sadar, karena dalam hal ini ada poin di mana iman kepada Tuhan Yesus semestinya menghasilkan perubahan cara pandang dan sikap hidup. Dan salah satu dalam hal ini adalah menghasilkan kepedulian kepada sesama. Belas kasih kepada sesama. Jadi sebagai orang percaya, pengikut Kristus dalam hal ini, kita diingatkan bahwa iman kepada Kristus itu menjadikan kita sebenarnya
harus memiliki pikiran dan hati seperti Kristus yang dipenuhi dengan belas kasih dan kepedulian kepada manusia atau sesama. Kita ingat kalau kisah Tuhan Yesus itu mungkin dalam hal sekolah minggu atau dalam kita membaca Injil-Injil itu, ketika Tuhan Yesus menyatakan karya penyelamatan di dunia dalam hal keberadaan manusia, apa yang ia teladankan? Bukankah Kristus itu hadir bagi mereka yang membutuhkan pertolongan? Contoh yang nyata. Dan inilah yang menjadi sebuah refleksi. Semestinya kepedulian itu, kepedulian kepada sesama adalah bagian yang alami, yang harus ada dalam diri manusia, ada dalam diri orang percaya yang beriman kepada Kristus. Jadi kesimpulannya di dalam pertanyaan tadi, perbuatan baik tidak menentukan keselamatan, atau jadi bukan perbuatan baik yang menentukan keselamatan, tetapi iman kepada Kristus yang membuahkan, yang dinyatakan dalam perbuatan, yang diantaranya adalah kasih, belas kasih, kepedulian kepada sesama. Inilah yang kita lihat di dalam bacaan Matius tadi. Injil Matius menjawab ternyata keberadaannya seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, melalui perikop yang telah kita terima ini, ada banyak hal yang kita ingat. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali, yakni tanpa kita ketahui kapan itu datangnya. Ia datang sebagai Raja yang akan menghakimi, yang mengadili. Saya mengutip dari pendeta Joel, Insinyur Joel, katakan di sini setiap orang akan dituntut pertanggungjawaban. Tidak ada yang dapat protes, membela diri karena hidup semua orang itu telah terekam. Saksinya adalah waktu. Tolok ukur dari catatan itu adalah apa yang telah dilakukan manusia di dalam waktu selama ia hidup. Semua orang memiliki waktu yang sama. Waktu itu sesungguhnya merupakan kesempatan untuk berkarya. Jadi kedatangan Tuhan yang memang kita tidak ketahui, yang akan menghakimi kita, dan kita yang saat ini masih hidup, tentunya akan diingatkan atas waktu yang akan kita rasakan ini, yang kita pertanggungjawaban kelak. Yakni kesempatan untuk apa waktu itu? Ya, untuk berkarya. Dan saat ini, di minggu ini kita diingatkan, di minggu Kristus Raja semesta alam, di dalam karya apa? Menyatakan kepedulian kepada sesama. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita peduli, berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Refleksi ini sebetulnya juga menjadi sebuah perenungan ketika kita hidup di zaman yang modern, zaman yang sudah maju. Ketika kita melihat hal yang sungguh prihatin, bahwa kondisi saat ini di masyarakat umum telah berkembang dengan kuat, yakni sikap hidup individualistis, di mana orang hidup untuk memikirkan dirinya sendiri. Sehingga hidup itu muncullah ada sikap apatis, tidak peduli kepada sesama. Mari kita lihat sekeliling kita. Kita termasuk orang seperti itukah? Atau mungkin kita melihat dalam lingkungan kita. Ketidakpedulian ini tentunya akan berdampak buruk di dalam kehidupan bersama. Bisa mungkin ada ketimpangan sosial, ada kejahatan di sana, karena memang orang saling tidak peduli dan sebagainya. Mari kita lihat sebagai orang percaya ini, apa yang Tuhan Yesus perkenankan dalam hal berbelas kasih dan peduli kepada sesama, sudahkah kita menyatakannya? Tuhan Yesus sebagai Raja akan datang dan mengadili semua orang. Di hari penghakiman itu kita akan dibenarkan, kita akan menerima, yakni kerajaan, hidup kekal. Tetapi itu perlu direfleksikan bahwa itu merupakan pertanggungjawaban ketika hidup kita untuk menyatakan iman kita kepada Yesus yang dinyatakan dalam perbuatan nyata kita di tengah hidup ini, di kehidupan kita sehari-hari. Maka hari ini kita diingatkan, ternyata iman kepada Kristus
Tidak sebatas iman saja, namun harus melahirkan perbuatan baik, melahirkan belas kasih, kepedulian, seperti Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Mari kita wujudkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ternyata, apakah kita mau seperti kambing di sebelah kiri, yang memang kita belum bisa atau tidak bisa melakukan kepedulian itu. Jikalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, orang percaya, orang Kristen, mari ini menjadi momentum, hari ini menjadi momentum di dalam penghayatan puncak keselamatan kelak, karya penyelamatan Tuhan Yesus datang kedua kali, dan biarlah kita masuk sebagai orang yang diberkati, orang yang dianugerahkan kerajaan seperti domba, dan merasakan hidup kekal seperti apa yang kita imani di dalam pengakuan iman rasuli. Dan semuanya itu dinyatakan di dalam hidup peduli sesama, berbelas kasih, dan di sini dinyatakan bahwa ternyata cara hidupnya adalah cara hidup peduli kepada sesama yang sederhana, bukan hal yang luar biasa, tetapi hal yang sederhana. Saat ada yang lapar, kita menyatakan memberikan mereka makan. Ketika ada yang memang haus, kita berikan minum, dan seterusnya. Sudahkah kita melakukannya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak? Biarlah kita dengan tunduk dan percaya, dengan kita sungguh-sungguh taat, supaya kita menerima kerajaan hidup kekal, karena kita telah menyatakan iman perbuatan kita di dalam Kristus untuk peduli dan berbelas kasih pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memampukan kita dalam tugas panggilan ini, dan senantiasa Roh Kudus beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan melalui persembahan mingguan. Sebagai dasar dalam mengaturkan persembahan ini, kita ambilkan dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selama kantong diedarkan, marilah kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 288, bait 1 dan 4. Puji
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari pagi bangun tidur sampai saat ini dalam keadaan sukacita dan selamat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini telah menguatkan kami untuk senantiasa berbakti kepada-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan persembahkan kepada-Mu begitu banyak dan besar berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami aturkan kepada-Mu Tuhan, sangat kecil jika dibandingkan berkat-Mu dalam keseharian kami. Kami mohon ampun Tuhan jika dalam mengaturkan persembahan ini ada dosa yang terselip. Biarlah persembahan ini bermanfaat bagi keluhuran dan kemuliaan nama Tuhan di GKJ Boyolali. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita mengakhiri kebaktian ini. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 278 bait pertama dan yang ketiga, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, saat itu aku pun serta. Bersama dengan seluruh umat seluruh dunia, marilah kita bersama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, di Minggu Kristus Raja semesta alam ini, kita dipanggil untuk mengingat akan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang sebagai Raja yang adil dan peduli. Tentunya kita, sepanjang hidup kita, mari menjadi orang percaya yang menyatakan iman dalam perbuatan baik yang nyata. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari
Sisa kehidupan kita serahkan di dalam Tuhan untuk menyatakan panggilan ini. Arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.